Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baria Priangan TV Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya dalam program Ulas Berita hari ini. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, selalu ditemani oleh rekan saya. Di sini sudah ada Teh Rifdah. Teh Rifdah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terus gimana kabarnya? Sehat juga Teh Rifdah, alhamdulillah. Nah, Baria Priangan TV hari ini seperti biasa kita akan menyampaikan beragam informasi yang menarik ya Teh, seputar Priangan Timur nih di edisi Senin 10 Februari 2025 setelah kemarin diperingati Hari Pers Nasional ya di 2025, tetap kita juga di hari ini akan melaksanakan ulas berita kembali. Dan langsung saja di halaman pertama ya Teh Rifdah, saya bacakan informasinya. Ini berawal atau berasal dari dunia persepak bolaan nih Teh Rifdah. Saya bacakan. Di tengah badai cedera, Persib taklukkan PSIS katanya. Saya baca informasinya. Persib Bandung kembali berhasil menambah pundi-pundi poinnya setelah berhasil mempermalukan PSIS di depan pendukungnya sendiri dalam pertandingan pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 9 Februari 2025. Di sini juga disampaikan katanya, dalam laga yang dimulai di pukul 19.00, Persib Bandung unggul 1-0 di atas PSIS Semarang lewat gol yang dicetak oleh Nick Kuipers melalui skema tendangan sudut. Laga antara Persib PSIS Semarang ini pun diwarnai dengan kartu merah bagi Meteo akibat akumulasi 2 kartu kuning dalam laga ini. Dan di sini juga disampaikan katanya Persib Bandung terpaksa bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-41. Atas kemenangan ini Persib Bandung makin menjauh dari pesaing terdekatnya. Dewa United yang berada di posisi kedua klasemen sementara, Pangeran Biru saat ini kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan poin 49 dari hasil 14 kali menang dan 7 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Nah, mendengar informasi ini, kalau berbicara dunia persepak bola memang selalu membawa kesan menarik ya Teh, apalagi untuk para kaum laki-laki dari mulai anak-anak sampai yang sudah dewasa gitu. Karena memang selalu membawa kabar gembira gitu ya, salah satunya terutama untuk Persib, meskipun tidak selalu ya Teh. Tapi dari informasi yang barusan, Persib ini unggul gitu dari PSIS di pertandingan di hari kemarin. Oke, Teh Rifdah lanjut. Oke, lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas, datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Sukaraja, yang mana angin kencang 6 rumah rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya beberapa pohon tumbang menghalangi jalan raya. Selain itu tercatat 6 rumah rusak tertimpa pohon tumbang tersebut. Seperti di Kampung Cimanggu, Desa Lewi Budah, Kecamatan Sukaraja, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah rumah, mengakibatkan genting dan atap rumah jebol. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini meski kerusakan rumah ditaksir belasan jutaan rupiah. Anggota FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Erwin, mengatakan bahwa pihaknya yang menerima laporan adanya pohon tumbang ini segera melakukan evakuasi dengan memotong pohon tumbang tersebut. Setidaknya dalam kejadian terdapat 6 rumah rusak terdampak pohon tumbang. Kapolsek Sukaraja AKP Puryono mengatakan beberapa rumah memang mengalami kerusakan akibat terjangan angin disertai hujan deras. Namun tingkat kerusakan masih dikatakan ringan dan sedang, seperti genting rumah beterbangan karena kencangnya angin. Nah, selain itu petugas gabungan bersama masyarakat segera mengevakuasi pohon tumbang tersebut hingga jalanan kembali bisa dilalui kendaraan dengan lancar. Ya. Alhamdulillah, membaca berita ini di satu sisi memang selalu ada gitu ya Teh, apalagi cuacanya memang lagi hujan ekstrim ya, angin kencang, hujan tidak hanya di wilayah Kota Tasikmalaya tapi sekitarnya juga. Nah, dengan adanya angin kencang ini alhamdulillah langsung petugas yang berwenang gitu ya langsung mengadakan evakuasi ya. Kita doakan semoga alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, dan semoga kedepannya juga tidak memakan korban jiwa. Amin. Oke, udah kita lanjut Baraya. Di sini juga masih di informasi yang sama.
1.000 lebih guru honorer menanti kepastian status katanya. Saya baca informasinya. Sekitar 1.100 guru honorer, terutama yang termasuk dalam kategori R3, kini masih terus berjuang demi mencari kejelasan pada status mereka. Mereka berharap segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK yang penuh waktu. Dan di sini juga disampaikan katanya, saat ini kami masih terus memperjuangkan nasib para guru honorer di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di sini disampaikan oleh Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan atau FHGTK. Di sini juga disampaikan katanya para guru honorer ini tidak hanya menuntut pengangkatan menjadi PPK, tetapi juga menuntut kejelasan terkait gaji. Jika harus bekerja paruh waktu, mereka berharap gaji yang diterima minimal setara dengan upah minimum regional atau UMR dan disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing. Nah, membaca informasi ini, Baraya Priangan TV memang dari dulu sampai sekarang nasib guru honorer itu memang selalu memprihatinkan ya. Tidak hanya dari segi gaji, tapi juga pekerjaan yang paruh waktu yang masih membutuhkan banyak kejelasan. Berbeda dengan pegawai negeri sipil ya atau ASN yang sudah jelas jam kerja, kemudian gaji dan sistem penggajiannya gitu. Nah, dengan adanya tuntutan ini semoga kedepannya ada kebijakan-kebijakan yang muncul ya Taribda dari tuntutan-tuntutan yang ada sehingga kita semua bisa merasakan kesejahteraannya gitu, tidak hanya para pejabat atau pegawai yang sudah menjadi ASN tapi juga para guru yang sebetulnya secara kontribusi besar ya di dunia pendidikan. Seperti itu. Lanjut Taribda. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari wilayah Ciamis yang mana seperti sudah tadi disebutkan oleh Terosma ya, bahwa kemarin itu Minggu 9 Februari itu memperingati Hari Pers Nasional. Nah, di sini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Ciamis memberikan apresiasi nih atas Hari Pers Nasional 2025 yang mana Haji Tino Armianto menyampaikan apresiasinya kepada insan pers atas dedikasinya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Melalui tema pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa, Tino menekankan pentingnya peran pers dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan mendukung program pemerintah di bidang tersebut. Selain itu, Tino juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam mendukung peran pers di era modern. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah mengembangkan berbagai inovasi digital seperti aplikasi Hello Ciamis yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Tino berharap melalui peringatan HPN 2025 ini, sinergi antara pemerintah dan pers dapat semakin erat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Ia juga mengajak seluruh insan pers untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pemberitaan dan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini sangat menggembirakan ya Teh beritanya karena kita mendapatkan apresiasi dari salah satu Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Ciamis yang mana sebagai insan pers itu kita harus mau maju adaptif terhadap perkembangan teknologi gitu ya Teh. Dan kita doakan semoga makin banyak informasi-informasi yang lebih aktual dan juga terpercaya di Indonesia gitu ya Teh. Oke, lanjut Taribda, kita akan beralih ke informasi di daerah Garut dan Sumedang. Di sini tertera informasi mengenai dalam operasi KRYD di Garut, polisi amankan 150 knalpot bising, 125 botol miras dan 34 preman katanya. Saya bacakan informasinya. Jajaran Kepolisian Resort Polres Garut berhasil mengamankan 150 knalpot bising, 125 botol minuman keras, serta 34 orang yang diduga terlibat dalam aksi premanisme dalam satu kali operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD pada Sabtu malam tanggal 8 bulan Desember ya di sini. Oh, typo ya. Bulan Februari 2025. Di sini juga disampaikan katanya operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Garut. Operasi KRYD ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Garut, Kompol Doni Erwanto bersama sejumlah pejabat utama Polres Garut diantaranya Kabag Opo Kompol Maulana, Kabag Rekompol
dan beserta jajaran. Di sini juga disampaikan katanya dalam operasi tersebut kami melaksanakan patroli di sejumlah titik rawan di Kabupaten Garut, termasuk lokasi yang kerap menjadi tempat balapan liar dan aksi kejahatan di jalanan. Nah, mendengar informasi ini tentunya Taribda, ini juga bagian dari informasi yang menggembirakan ya, karena kepolisian atau pihak berwajib berhasil mengamankan beberapa barang bukti serta oknum ya, pelaku yang sempat atau tengah melakukan tindakan kejahatan. Dan tidak hanya di Garut atau Sumedang ya Teh, banyak gitu kegiatan-kegiatan atau tindakan semacam ini. Semoga di wilayah lainnya banyak ditemukan kembali ya barang-barang yang sebetulnya itu bisa meresahkan masyarakat, terutama apalagi gitu kalau berbicara geng motor dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Lanjut Taribda. Oke, lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas, yaitu datang dari wilayah Banjar, yang mana rem cek jelang Operasi Keselamatan Lodaya 2025, petugas ungkap adanya pelanggaran izin trayek bus. Operasi Keselamatan Lodaya 2025 di wilayah hukum Polres Banjar dijadwalkan 2 pekan, terhitung mulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2025, jelang dimulainya Operasi Lodaya 2025. Tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap 9 bus dan pengemudi di Terminal Tipe A Kota Banjar, Jawa Barat. Tim gabungan yang melakukan pemeriksaan rem cek kendaraan umum dan kesehatan ini meliputi gabungan jajaran Satlantas Polres Banjar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan pengelola Terminal Banjar. Menurut Kasat Lantas Polres Kota Banjar, AKP Otong Rustandi didampingi Kadis Perhubungan Kota Banjar, Asep Sutarno, jelang operasi itu, petugas melakukan pemeriksaan terhadap 9 unit bus dan pengemudi yang akan berangkat dari Terminal Tipe A Kota Banjar. Adapun yang menjadi target pemeriksaan rem cek kendaraan itu dikatakan Kasat Lantas Polres Banjar, diantaranya kelengkapan administrasi, sistem pengereman, lampu, dan spion. Bersamaan itu diperiksa juga kesehatan pengemudinya. Hal ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan pengemudi bus yang berangkat dan datang di Terminal Banjar. Sejumlah masyarakat dan penumpang kendaraan umum mendukung pemeriksaan kendaraan umum dilakukan secara rutin, jangan hanya momen tertentu saja. Yang membaca berita ini memang perlu ya Teh, adanya pengawasan, maintenance, perawatan untuk apalagi transportasi umum gitu ya Teh. Karena kan memang menjelang event-event tertentu, apalagi lebaran sekarang ya Teh. mau lebaran ya. Iya, pasti banyak banget yang mudik. Ya. Nah, ini untuk meminimalisir kecelakaan ya Teh, dan hal-hal yang tidak diinginkan ya, kita memang perlu adanya pengecekan dari pihak yang berwajib. Boleh Teh dilanjut? Oke, kita lanjut, dan ini menjadi informasi terakhir Taribda. Oke, datang dari wilayah Kota Tasikmalaya nih, dari Ketua DPRD Kota Tasik ya, Pak Haji Aslim. Momentum harlah ke-17 Partai Gerindra, Haji Aslim dan kawan-kawan optimis catat rekor raih 15 kursi di Pileg 2029. Saya baca informasinya. Setelah meraih kesuksesan besar dalam menghadapi tahun pemilu 2024, DPC Gerindra Kota Tasikmalaya bertekad untuk memperluas kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu sudah menjadi komitmen dan bentuk dukungan terhadap tekad Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden RI ke-8 sekarang, yaitu Prabowo Subianto. Di sini juga disampaikan dari katanya, jadi momentum perayaan Harlah ke-17 kali ini diapresiasi jajaran pengurus sebagai bentuk rasa syukur, introspeksi, serta momentum untuk memperkuat komitmen dan solidaritas guna mengawal dan melaksanakan program-program yang sudah dipersiapkan, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Di sini juga disampaikan dengan demikian, katanya, tokoh Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Gerindra di Pileg 2029 mendatang bukan hanya meraih hat-trick selaku pemenang pemilu, tetapi juga kursi legislatif, katanya di sini, yang bisa mencapai 15 orang, jumlah yang akan menjadi rekor di Pileg Kota Santri bahkan di Jabar. Nah, mendengar informasi yang barusan ya Taribda, ini masih 2029 ya sebetulnya rencananya, tapi sekarang kita baru menginjak 2025. Tapi ini perlu kita apresiasi karena semangat Gelora untuk bisa mencapai tujuan dalam parpol ya. Partai politik itu memang punya masing-masing tujuan gitu. Termasuk di Gerindra ini di kegiatan Harlah ke-17 kemarin itu punya optimis gitu bisa mencatat rekor raih 15 kursi di Pileg 2029.
Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita ya Teh itu bisa terkabulkan atau terwujud. Dilanjut dengan iklan Tarifdah di halaman terakhir di sana. Nah, Baria Priangan TV untuk informasi hari ini mungkin itu saja. Tapi sebelum kita closing ya Tarifdah, di sini ada ragam iklan untuk Baria Priangan TV yang memerlukan kebutuhan elektronik ataupun jasa. Bisa langsung dicek, ada di halaman terakhir di harian umum Koran Kabar Priangan. Di sini banyak sekali yang mungkin dibutuhkan ya oleh Baria Priangan TV sekalian. Dan termasuk kalau misalkan Baria Priangan TV juga ada yang mau mengiklankan barangnya ya Teh, produknya, bisa langsung menghubungi tim kami di kantor ataupun langsung menghubungi di platform media sosial kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Tetap pantengin terus kanal dan portal kita, platform media sosial kita, supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik gitu. Dan nanti juga kita akan bertemu di episode berikutnya di Ulas Berita ya Teh, di Ulas Berita lagi di edisi yang berikutnya juga. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya Rosmeti pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zulia. Oke. Terima kasih. Nunul kolami wa yasturun. Allahumma fiq ila kumtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.